kalau nggak salah ya hari pertama tuh cuma 60.000. 60.000 kan ya. Itu apa sih? Kenapa bisa kayak gitu sih? Dari 60.000 bisa sampai 10 juta. Kan kemarin sempat gerakan yang terjadi ya, buzzer jumbo Iya. gratisan. Dan ya sangat bersyukur sih, ternyata orang-orang sangat menyukai kontennya yang pada akhirnya itu menjadi guliran obrolan yang panjang dengan banyak orang gitu. Target utamanya saat ini bagaimana film itu bisa hadir menjadi ruang yang aman buat anak-anak. Dari situlah salah satu ide kenapa Jumbo harus lahir ke publik gitu, bahwa Jumbo ini bisa menjadi film yang bisa ditonton oleh semua orang. Oke. Sesuai dengan tagline-nya juga ya, bahwa Jumbo Yap. itu untuk semua. Film Jumbo itu untuk kita, untuk anak-anak kita dan anak di dalam diri kita. Iya. Jadi mau siapapun yang nonton bisa enjoy film Jumbo. Iya. Terbukti nggak dari 3 kali nonton, Kak? Terbukti sih. Podcast Sonora Muda. Bicara aksi, bukan basa-basi. Welcome sahabat Sonora di podcast Sonora Muda, Move Up Do Anything. Bicara aksi bukan basa-basi. Dan balik lagi nih barengan sama host magang yang sekarang udah gak magang lagi. Karena episode pertama statusnya masih jadi magang. Sekarang alhamdulillah udah tetap ya, itu juga masih insya Allah. Karena ini episode ketiga sahabat Sonora. Ada gua Sony Wicaksono yang bakalan mengundang tamu-tamu inspiratif, which is anak muda yang punya karya, yang hobinya nggak rebahan tapi bikin karya. Kali ini kita kedatangan satu sosok inspiratif di balik film dengan jumlah penonton yang fantastis, 10 juta lebih. Ini jadi film Indonesia terlaris sepanjang masa, Jumbo. Ada yang nonton, kalau gue nonton sampai 3 kali di bioskop waktu itu. Jumbo, kalau lu pikir selama ini selalu mikirnya ke Rian Adriandi mulu ya sutradaranya, terus padahal belum tahu aja ada yang dibaliknya nih, produser kreatif ya, ada Kak Novia. Selamat siang, mungkin kalau di podcast selamat malam, selamat ya pokoknya selamat datang semuanya. selamat semuanya Kak Novia. Halo. Kak Novia ini adalah produser kreatif, benar ya statusnya ya? Aku salah satu produser dari film Jumbo. Salah satu produser dari film Jumbo. Emang produsernya ada berapa sih di Ada film 2. Jumbo? Ada 2. Sama siapa lagi? Aku bersama dengan Banggia Karisma. Produser itu ngapain sih sebenarnya kalau ada yang belum tahu? Ngapain ya? Ngerjain semuanya kayaknya ya. Serius ngerjain semuanya. Ya, yang pasti memastikan bahwa sebuah film itu bisa terlaksana dengan baik dari hulu ke hilir. Huruf ke hilir. Dari proses pengembangan cerita sampai filmnya bisa dinikmati oleh penonton. Tunggu deh, kalau kan Rian Adriandi sutradara, itu kan yang dia ngekonsep, bener ya nggak sih? Dia yang menyemahkan visi kreatif jadi sebuah Iya, yang mimpin film. juga kan ya. Nah, kalau produser lebih ke apanya berarti? Produser untuk memastikan semua prosesnya itu bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan visinya. Loh, berarti produser yang mimpin juga dong? Pastinya. Oh gitu, bukan Betul. sutradara? Nah, sutradara memimpin dari sisi visi kreatif. Oh. Tapi kalau untuk produser fokusnya pada produksi dan manajemen. Oh, berarti Kak Nova ini justru yang paling sibuk ya waktu di Jumbo ini? Harusnya ya. Semuanya sibuk sih. Tapi beneran Jumbo itu katanya dibikinnya 5 tahun. Betul, lebih dari 5 tahun kalau dihitung dari awal idenya muncul sih. Startnya dari tahun berapa sih sebenarnya? Sebenarnya idenya tuh udah ada dari 2019, tapi baru official kita jalankan prosesnya ketika Rian juga udah bergabung itu di tahun 2020. Oh oke. 5 tahun, bahkan 6 tahun berarti ya kalau di... Bisa bilang gitu sih. Kenapa waktu itu Kak Novia memutuskan untuk mau ngambil untuk proyek Jumbo, padahal waktu itu kan animasi masih pasarnya masih dikit ya? Kan kayak gambling gitu loh nggak sih? Kayak bikin animasi kartun di saat pasarnya belum ada. Terus 6 tahun lagi, itu kan bisa dipakai buat bikin film banyak ya kan? Kenapa mau waktu itu? Nah, karena itu gak ada, kita harus adain itu. Jadi pengennya, cita-citanya waktu itu pengen jadi pelopor. Ya, jadi Visinema sendiri saat ini tuh kami punya divisi khusus untuk konten Kids and Family, namanya Visinema Studios. Jadi memang fokusnya pada konten yang ramah untuk anak dan keluarga Indonesia. Dari situlah salah satu ide kenapa Jumbo harus lahir ke publik gitu, bahwa Jumbo ini bisa menjadi film yang bisa ditonton oleh semua orang. Sesuai dengan tagline-nya juga ya, bahwa Jumbo itu untuk semua. Film Jumbo itu untuk kita, untuk anak-anak kita dan anak di dalam diri kita. Jadi mau siapapun yang nonton bisa enjoy film Jumbo. Terbukti nggak dari 3 kali nonton, Kak? Terbukti sih pesan message-nya sih nyampe banget. Tapi aku penasaran yang paling yang paling susah dibikin dari Jumbo tuh apa?
Tentunya challenge-nya banyak banget Heeh. karena ini sesuatu yang pertama buat kami semua juga sih. Iya. Ya pertama ini film animasi Indonesia, mungkin yang bisa dibilang original pertama untuk divisi Cinema sendiri. Mm-mm. Kemudian kami melibatkan lebih dari 400 kreator asal Indonesia. Mm-mm. Prosesnya juga panjang banget dan banyak banget sih sesuatu yang aku juga baru belajar ketika prosesnya. Jadi mungkin challenge-nya ya karena itu semuanya baru buat kami semua, mau dari saya sendiri, Mbak Anggia juga, dari Rian, dari seluruh timnya yang mengerjakan dengan target yang seperti ini gitu filmnya. Novia which is masih anak muda nih, terus disuruh bikin film kartun untuk anak-anak kecil. Ini kan berarti first experience ya untuk bikin kartun yang original ya? Original story iya, dan bentuknya film layar lebar iya. Karena sebelumnya sebenarnya di Cinema sendiri kami juga memproduksi series juga gitu. Oke. Tapi untuk film seskala jumbo pertama. Pertama. Sebagai anak muda nih, pernah ini nggak pernah apa ya? Biasanya anak muda tuh kayak ada rasa-rasa, aduh, kayaknya bakalan dapat underestimate nih dari orang-orang nih, bakalan dikit nih yang nonton nih. Pernah sempat kepikiran gitu nggak? Pasti sih dalam prosesnya overthinkingnya banyak. Tapi semuanya percaya sama barangnya sih. Jadi kami semua percaya sama ceritanya, percaya sama apa yang mau disampaikan. Akhirnya itu yang jadi semangat sih buat ke depannya. Tapi Novia sendiri tuh jadi produser dari tahun berapa sih sebenarnya? Kalau mulai nyemplung di sisi sebagai produser tahun 2019. Tapi memang sebenarnya sejak kuliah aku banyak fokus di sisi producing sih memang. Jadi dari kuliah udah belajar di situ. Tapi di dunia profesional sebenarnya aku mulainya dari sebagai production assistant dulu. Yang kemudian di 2019 itu mulai dipercaya udah bisa terlibat di production assistant itu levelnya berarti lebih rendah kalau di dunia film atau gimana? Iya, itu entry level lah untuk di sisi manajemen gitu. Kuliah tuh berarti dari magang dulu. Betul. Jadi aku waktu kuliah semester akhir tuh udah sambil magang divisi Cinema. Jurusannya apa waktu itu? Jurusan film. Film di UMN. Oh, karena memang udah inline juga ya. Betul. Belajar tentang film, terus magang di Visinema. Betul. Visinema waktu itu tahun 2000 berapa magangnya? 15 awal. Masih jadi PH baru dong ya? Sebenarnya waktu itu Visinema udah ngeluarin beberapa film sih. Dan di tahun itu sedang produksi Koga Cemara pertama. Oh, I see. Dan apply langsung ke Visinema dan langsung keterima. Iya, waktu itu masuk di tim produksi sebagai PA. Itu apa rahasianya waktu itu bisa masuk langsung ke Visinema gitu? PH yang buat anak kuliah gitu ya? Apa ya, mungkin karena pas banget pengalaman kuliahnya juga film ya, dan aku banyak fokusnya di producing juga sih. Jadi maksudnya dari sisi manajemen produksi udah cukup familiar gitu. Emang suka nonton film dari kecil tuh gitu? Iya, aku pecinta film banget dari kecil. Dan series. dari sekecil apa suka nonton film tuh? Mungkin SD kali ya. SD? Kelas berapa? Kelas berapa ya? Ini kelas 5, kelas 6 yang mulai udah terpapar film-film di TV maupun ke bioskop gitu. Oh ini deh, masih inget gak first time ke bioskop itu nonton film apa? Nah, waktu itu aku lumayan abu-abu tuh film apa, tapi yang aku ingat aku nonton bioskop itu Petualangan Sherina. Oh, Petualangan Sherina. Oh, yang mungkin yang paling nangkap kali yang pertama. Iya, yang paling ku ingat. Petualangan Sherina barengan sama family atau teman-teman waktu itu? Sama family. Tapi itu ya udah itu udah 20 tahunan lalu kan berarti sudah lama sekali. Berarti ada satu film yang bikin atau yang nge-trigger Novia jadi gue pengen jadi orang di balik filmnya nanti, ada nggak? Kalau spesifik satu film sih sebenarnya kayaknya bisa dibilang susah ya, karena memang aku sangat sering banget nonton filmnya tuh nggak cuma film Indonesia. Jujur dulu suka banget nontonin drama-drama Thailand, Korea gitu. Dari kecil? Dari SMP SMA. Oh iya. Ya, jadi dulu kan lagi trennya banget ya hits ya orang-orang nonton series Korea sih, apalagi dulu tuh waktu awal-awal mulanya. Suka banget nonton waktu SMP. Dulu tuh awal-awalnya apa sih yang series Korea muncul tuh? Dulu kalau romance gitu kayak Boys Over Flowers. Oh iya benar. Terus dulu kalau Asia tuh kan ada FC gitu kan. Iya. Oh itu yang zaman SMP SMA tuh. Oh, tapi yang akhirnya bikin gue pengen nih terjun nanti karirnya di dunia film. Itu munculnya udah dari kecil juga nggak? Atau Nah, sebenarnya nggak sengaja sih. Nggak sengaja. Jadi aku suka nonton film, pokoknya nontonin hal-hal yang kaitan film, series, konten-konten di sosmed. Tentu walaupun dulu sosmed gak kayak sekarang ya, masih jarang banget lah. Dulu tuh masih nonton ini YouTuber ya kan di YouTube kan, konten. Kemudian tadi sebenarnya rasanya kuliah akuntansi.
Oh, enggak pengennya atau disuruh? Disuruh keluarga sih orang Disuruh tua. keluarga akuntansi. Tadinya udah sampai daftar itu. Oh iya. Tengah jalan tiba-tiba panggilan aja belok langsung ke desain. Jadi dulu awal mulai sebenarnya kuliahnya DKV, desain komunikasi visual. Oh, jadi belum ke film dulu nih. Beloknya baru ke DKV. desain DKV dulu. Sebenarnya DKV tapi kebetulan di tahun angkatanku tiba-tiba di jurusan film muncul baru. Akhirnya jurusan DKV yang ngambil peminatan sinematografi itu ditransfer lah ke jurusan film. Oh, benar-benar nggak sengaja berarti. Tadinya jadi peminatannya gitu. Kalau seandainya waktu itu UMN belum bikin jurusan film, mungkin selamanya masih DKV kali. DKV dengan peminatan sinematografi. Udah ada peminatannya sebenarnya, tapi bukan jurusan sendiri. Gitu. Barulah ketika ada jurusan ditransfer gitu. Yes. Di akhirnya dari situ mulai ada keinginan berkarir. Atau gimana? Ya dari situ udah merasa bahwa harus masuk terjun ke industrinya sih, karena pengalamannya akan datangnya dari situ. Karena kan kalau kuliah pasti akan lebih banyak bahasnya tentang teknis, kemudian teori, reference gitu. Tapi kan kenyataannya akan di industrinya kan. Apa hal yang paling sulit dikerjakan oleh seorang produser film? Manajemen orang dan waktu sih tentunya. Manajemen orang dan waktu. Karena kita harus bekerja dengan banyak orang. Karena proses pembuatan film itu proses kolaborasi kan. Kita nggak bisa bikin satu orang doang. Itu pasti akan bekerja sama dengan, bisa tergantung skalanya ya. Bisa lebih dari 5 orang, lebih dari 10 orang, sampai kayak Jumbo lebih dari 400 orang. Kita bahas Jumbo dulu deh. Jumbo itu overall ada berapa ratus jumlah orang yang terlibat di dalamnya? Kalau persis angkanya aku lupa, tapi lebih dari 400 kreator Indonesia. 400 kreator tuh animatornya kah? Atau udah digabung sama voice overnya? Sama semuanya? Udah terdiri dari semua lini. Jadi ada yang dari sisi, jadi kalau animasi tuh pastinya nggak cuma di sisi animator. Ada juga dari karakter artis yang bikin aset. Ada juga dari konsep artis yang awal mula banget bikin visualnya dulu. Kemudian ada juga tim lighting, render, dan compositing. Itu di tahap post productionnya. Artinya jadi, semua kru ya, 400-an orang ya. Tuh sampai ke musik komposernya gitu. Dan Novia yang manage semuanya gitu artinya. Iya, tentunya menjadi dari salah satu leader dari timnya lah untuk prosesnya. Tipes sih kalau gue sih ya, ngurus 400 orang, ngurus tim 5 orang aja kadang udah sampai itu 100 orang. Oke, itu satu film khusus Jumbo 400 orang. Iya, itu memang enggak tipes. Ya capek sih iya ya, tapi kan karena timnya banyak, maksudnya juga dari tim produksi sendiri juga aku banyak dibantu juga dengan project manager, project coordinator yang tiap hari pastinya juga in charge untuk jagain prosesnya gitu. Tapi kan Novia nggak cuma Jumbo aja kan yang di karya atau film yang diproduksi ya kan. Sebelumnya kan ada lagi, apa aja coba sebutin. Jadi di 2019 terlibat di Love for Sale 2. Itu yang pertama? Iya, itu sebagai co-producer. Kemudian 2020 di NKCTHI, nanti kita cerita tentang hari ini. Wah, itu filmnya ini banget tuh, viral banget tuh. Itu sebagai co-producer juga. Kemudian di Keluarga Cemara 2, sequelnya Keluarga Cemara, itu juga sebagai co-producer. Kemudian aku juga ngerjain Keluarga Cemara series, itu untuk original Disney Hotstar. Itu sebagai produser. Kemudian ada Domikado, jadi kami juga di Visual Studios punya edutainment puppet show series yang tayangnya di YouTube. Jadi for free bisa ditonton di YouTube. Itu aku sebagai produser, terlibat produser. Kemudian Nusa the Movie, waktu itu memang terlibatnya di post production. Jadi post production manager waktu itu. Kemudian ini si Jumbo. Jadi dalam proses semua film itu juga sambil ngerjain Jumbo, karena Jumbo paling lama ya. Jumbo. Wah, berarti harus bagi-bagi kepala dong kalau gitu. Waktu pas ngerjain Jumbo tuh sambil harus ngerjain ini itu. Tentunya sih, karena setiap project tahapannya lagi berbeda juga sih dalam waktu yang bersamaan. Terus ya ini per tanggal 7 Agustus ini film terbaru akan keluar lagi. Oh, judulnya apa? Panggil Aku Ayah. Panggil Aku Ayah. Tapi susah mana sih dibandingin nge-produce film animasi atau film yang live action?
Susahnya beda sih. Kalau live action mungkin secara timeline-nya cepet ya. Mungkin bisa 6 bulan sampai setahun kita bisa. Oh, kalau film biasa tuh 6 bulan 7 bulan Ya, udah bisa beres. 6 bulan sampai 1 tahun minimal lah itu untuk kita prosesnya. Oke. Tapi kalau tadi animasi bisa sampai 5 tahun kan. Jadi Iya. pastinya challenge-nya beda. Tapi secara proses teknisnya sebenarnya mirip, dalam arti kayak kita akan tetap punya development naskah, kita akan punya kita sebutnya praproduksi, persiapan untuk casting, reki, gitu-gitu dan semuanya. Kemudian produksi syutingnya, tapi bedanya kan kalau live shoot kita taruh kamera, rekam langsung jadi footage. Iya. Animasi digambar satu persatu semua frame. Banyak lah ya prosesnya ya. 1 second anggaplah kita dengan 24 frame per second gitu. Berarti kan 1 second harus menggambar 24 frame kan? Iya. Gitu. Kemudian dari live action sendiri, misalnya habis dari syuting footage udah jadi langsung masuk editing. Kalau di animasi kita melewati beberapa tahap. Dari yang kita editing di storyboard dulu menjadi animatik, kemudian baru di animate satu persatu sampai jadi. Itu pun setelah itu diedit kembali, kemudian masuk lagi ke tahap lighting, ke tahap render, kemudian kita akan lihat lagi dari hasil outputnya. Jadi tahapannya lebih panjang. Ya ampun, Gitu. dengerin maksudnya. Render segala rupa. Ini nggak kebayang tuh 5 tahun, 6 tahun harus mimpin, ngelit. Tapi ya hasilnya worth it lah ya. Maksudnya bukan worth it lagi, selebih dari worth it ya. Nyangka nggak 10 juta? Ya, Expect nggak 10 juta? ya kalau pertanyaan nggak nyangka sih pasti nggak nyangka ya. Tapi kami bersyukur banget sih bahwa ternyata Jumbo bisa begitu dicintai banyak orang. Apalagi kan hari pertama, kalau nggak salah ya, hari pertama tuh cuma 60.000 kan ya. Itu kan buat film yang proyeksinya 1 juta itu aja nggak mungkin nyampe dong kalau hari pertama 60.000 kan. 1 juta tuh biasanya hari pertama 100.000 gitu kan. Ini 60.000, tapi hari kedua, hari ketiga tuh bisa. Itu apa sih? Kenapa bisa kayak gitu sih? Dari 60.000 bisa sampai selanjutnya 200, 300. Kalau dari Novia sendiri sebagai produser, ini nggak nemu apa ada apanya gitu? Yang pasti sih sebenarnya kemarin kami sangat bersyukur juga bahwa Jumbo tuh banyak supportnya. Support yang kan kemarin sempat gerakan yang terjadi ya, buzzer Jumbo gratisan. Dan ya sangat bersyukur sih ternyata orang-orang sangat menyukai kontennya yang pada akhirnya itu menjadi guliran obrolan yang panjang dengan banyak orang gitu. Yang menarik banyak orang untuk menonton. Dan ya lagi-lagi balik dengan spiritnya Jumbo, karena memang kami berharap Jumbo itu hadir untuk bisa dinikmati oleh semua orang kan, semua kalangan, segala usia. Mau dari yang bayi sampai yang dewasa gitu kan. Itu yang ternyata juga impact yang terasa gitu. Dan ternyata dari elemen film Jumbo sendiri hadir nggak cuma sebagai tontonan hiburan terus selesai. Ternyata itu bisa menjadi bahan diskusi panjang juga untuk keluarga di rumah dengan anaknya, atau bahkan sampai menjadi sebuah social culture baru kali ya. Bahkan menarik banget sampai datang dengan ada orang yang beramai-ramai mengcover lagunya. Benar. Terus bikin fan artnya gitu. Dan impact itu sih yang luar biasa yang ternyata membuat Jumbo terus hidup gitu. Sampai akhirnya Jumbo bikin konser berkali-kali pun juga banyak yang datang gitu ya. Betul, beberapa kali belakangan ini juga Jumbo sering diajak untuk ada meet and greet dan juga acara nyanyi ya bersama para voice cast-nya. Luar biasa sih energi dan responnya sih. Jadi ya sangat-sangat bersyukur dan memang prosesnya berkah banget sih buat semuanya sih. Dan harapannya juga film Jumbo bukan hanya untuk, maksudnya bukan berkah untuk pembuatnya doang ya, tapi untuk semua orang yang menikmati Jumbo. Karena impact-nya ternyata beda-beda di setiap orang gitu. Ini balik lagi nih ke Novia sebagai produser. Pas Novia dulu dari kecil suka nonton film, emang udah kepengennya tuh jadi produser atau sempet pengennya tuh jadi apa dulu gitu, misalnya jadi sutradara dulu atau apa gitu? Bahkan posisi produser aja baru tahu pas udah kuliah kayaknya. Baru ngerti, oh ternyata ada kan. Jadi sebelum kuliah tuh baru taunya sutradara doang nih atau jadi artis doang nih gitu. Karena kan kalau orang biasa nonton film yang misalnya awal-awal pasti mikirnya gitu kan, bikin film apa sih posisinya gitu. Karena di background keluarga aku sendiri gak ada sama sekali yang kerja di film. Gak ada sama sekali. Satu pun gak ada. Jadi kayak ini juga sesuatu yang baru juga. Jadi pas kuliah baru find out new things lah. Jadi kayak ternyata ada pekerjaan seperti produser, director, editor, cinematographer dan lain-lain gitu. Dari situ baru find out entah kenapa atau ya arahnya aja sih dibawanya ke manajemen gitu. Ini aku penasaran sebenarnya. Orang-orang atau anak muda yang masih sekolah atau yang masih punya angan-angan mungkin bakalan pengennya suatu saat jadi director atau sutradara atau artis atau aktornya lah ya gitu. Mungkin akan sedikit kalau ditanya pengen jadi apa nanti kalau masuk dunia film, produser. Kenapa Novia dulu milihnya produser gitu lah instead of
directornya atau scriptwriternya gitu? Karena sebenarnya kalau dari pekerjaan produser sendiri, itu tuh orang mikirnya cuma mikirin duitnya doang atau manajemennya doang. Padahal sebenarnya produser itu malahan yang harus punya kacamata di dua sisi, dari sisi kreatif maupun dari sisi manajemen. Kenapa? Karena dia harus bisa untuk menjaga segala visi kreatifnya itu bisa diwujudkan dengan baik dengan output filmnya. Artinya kan dia harus punya pemahaman dari sisi kreatif. Artinya produser itu harus punya kacamata directing, harus punya kacamata sebagai editor, kacamata sebagai sinematografer, yang mungkin belajar tentang teknisnya, at least tahu tentang teknisnya. Yang kemudian dari sisi manajemen, jadi ketika punya keputusan dari sisi manajemen produksi, udah punya punya wawasan untuk di hal-hal teknis lainnya juga. Walaupun mungkin belum punya skill untuk operate dan lain-lain ya, tapi at least punya basic untuk mengetahui cara kreatif itu bekerja dan teknisnya gitu. Berarti secara nggak langsung produser belajar semua hal ya, walaupun at least basicnya aja gitu ya. Harusnya, karena itu yang aku alamin pas kuliah juga sih. Jadi pas kuliah mau nggak mau harus belajar semua hal, kemudian aku memilih mendalami yang mana gitu. Nah, so far setelah dijalani jadi produser, apa dampak positif yang Novia rasain sampai sekarang? Dampak positif yang luar biasa ketika udah mendapat respon dari para penontonnya sih. Luar biasa sih, itu jadi energi boosting juga buat kayak ketika pay off gitu ya selama ini ngejalanin capek-capek gitu ya. Iya, pastinya jadi boosting baru lah ketika kita mau berkarya lagi gitu. Dan tentunya jadi jadi dorongan untuk bisa terus bikin berkarya lebih baik lagi gitu. Oke. Kalau Novia sendiri memaknai apa yang sudah dilakuin selama ini jadi produser itu apa sih? Maknanya ya, tentunya ini jadi proses bertumbuh aku sendiri. Karena kan aku juga memulainya kan dari magang, kemudian punya pengalaman di beberapa produksi, terus sampai titik hari ini aku juga masih terus berproses. Jadi makna yang paling penting sebenarnya dari proses belajar itu sendiri sih, bertumbuh dengan prosesnya sih. Jadi di setiap produksi film tuh selalu beda challenge-nya. Kita tuh selalu balik lagi ke nol lah. Selalu mulai lagi dari nol gitu. Dan itu yang jadi proses bertumbuhnya kita sih gitu. Apa satu hal yang bikin Novia masih kuat untuk terus fight, terus keep it up di bidang produser filmnya itu? Ya, karena selalu berpikir ketika film ini bisa memberikan dampak bagi penontonnya sih. Jadi pada akhirnya terus semangat buat bisa bikin karya lebih baik lagi gitu. Jadi itu ya, kalau tiap produce film yang dipikirin adalah output ke penontonnya nanti bakal ngerasain kayak gimana gitu ya. Pastinya itu harus jadi salah satu yang dipertimbangkan gitu. Dan gimana pun juga ketika kita membuat film kan prosesnya juga nggak cepet ya. Ketika itu udah melewati, kita kan harus memastikan bahwa hasilnya itu juga layak untuk diterima dan worth it gitu. Kenapa orang harus datang ke bioskop, spending their money untuk nonton the movie gitu kan? Artinya kan kita harus bikin sesuatu yang memang punya value gitu. Dan itu challenging pastinya. Justru nggak mikirin soal berapa juta penonton deh gitu, atau berapa jumlah banyak pendapatan gitu, enggak ya? Kalau untuk jumlah penonton tentunya itu jadi sesuatu yang akan pasti kita pikirkan di sisi bisnis kan. Tapi pada akhirnya untuk sebelum ke titik itu kita harus bisa memastikan bahwa karya yang kita hasilkan itu memang worth it untuk bisa dikejar dengan target tersebut sih gitu. Kalau Novia bisa ngulang lagi, kita imagine ya, kita bayangin kalau seandainya bisa ngulang lagi waktu ke kapan ya? Ke pas mau kuliah deh. Ngulang waktu lagi pas mau kuliah, waktu pas mau ngambil akuntansi. Apa yang mau Novia ubah kalau bisa balik lagi ke waktu itu? Apakah masih tetap pengen berubah jalur ke akuntansi, atau pengen ngambil akuntansi, atau pengen apain? Yang pasti akan tetap kayak mengambil bidang film, kayak memang sudah dipanggil ke sana. Tapi kalau bisa ngulang lagi untuk dulu, untuk pas kuliah gak takut buat nyoba sih. Karena sebenarnya kesempatan untuk bisa banyak belajar kan waktu kuliah ya. Maksudnya kesempatan buat explore, belajar, bikin karya sebanyak-banyaknya itu kan sebenarnya pas kuliah. Jadi dulu tuh sempat regret juga, dulu belum sempat nyobain banyak hal gitu. Iya, karena pas kuliah pasti bikin film tuh cuma bergantung kalau ada tugas aja kan. Ini ada tugas nih bikin film, padahal sebenarnya kesempatannya luar biasa, bisa ketemu banyak orang untuk bisa berkarya bareng sama semua yang passionnya sama gitu kan. Jadi dulu kalau kuliah belum passionate itu, maksudnya kalau ngerjain film tuh cuma based on tugas aja gitu. Passionate sih, tapi dulu kan berpikirnya bikin film ada harus sesuai dengan tugas kan, target
gitu, tugas akhir atau tugas mata kuliahnya gitu. Iya. Pas di sini sekarang bekerja, tentunya bersyukur dulu pernah bikin film ya, tapi Iya. andai dulu bisa terus banyak explore bikin film, kayaknya itu akan jadi pengalaman yang luar biasa deh, gitu. Iya. Nah, sekarang kalau tadi kan ngulang waktu. Nah, kalau sekarang kalau bisa fast forward ke 5 tahun atau 10 tahun lagi, kira-kira Novia di masa depan udah nge-produce film apa nih yang pengen apa ya, ada di bucket list, yang nanti di masa depan udah kesampaian dan bakalan ngerasa bersyukur banget, grateful banget. Apa ya? Yang pasti kedepannya masih membayangkan bahwa bisa membuat film yang ramah untuk anak dan keluarga Indonesia sih, maupun internasional gitu. Itu cita-citanya ya? Iya, pokoknya sekarang masih fokusnya di situ. Walaupun nggak akan menutup kemungkinan untuk bisa bikin film berbagai macam ya, cuman Iya. target utamanya saat ini bagaimana film itu bisa hadir menjadi ruang yang aman buat anak-anak sih. Kenapa sih pengennya bikin film yang ramah buat semua orang, apalagi untuk anak-anak keluarga? Karena saat ini faktanya ternyata tontonan untuk anak-anak tuh masih sedikit sekali gitu. Utamanya kalau misalnya kita ngomongin filmnya gitu. Padahal sebenarnya ruang bioskop itu akan jadi tempat yang sangat menyenangkan bagi orang tua bisa bawa anaknya untuk nonton. Sedangkan kan kalau misalnya mungkin banyak film di mana orang tua mau nggak mau harus milih ya. Untuk kayak udah anaknya di rumah nggak bisa ikut karena ini filmnya nggak cocok secara umur misalnya. Atau sebaliknya anaknya mau nonton tapi orang tuanya merasa ini film anak-anak gitu. Padahal kita bisa loh membuat film yang bisa dinikmati semuanya. Anak-anak enjoy the movie, orang tuanya pun juga bisa enjoy the movie gitu. Itu yang langkah awal kami coba juga di Jumbo gitu. Tapi kenapa sih kalau Novia pikir Indonesia sekarang masih belum terlalu banyak yang ngeproduksi film animasi? Ini kan Visinema ini termasuk yang berani ya untuk spend much money, spend banyak tenaga, waktu untuk bikin animasi. Kenapa sih masih kayaknya dikit banget gitu dibanding luar negeri itu? Mungkin kepercayaan terhadap marketnya kali ya. Nah, tapi ini semua harusnya sudah menjadi langkah awal yang baik sih dari ketika Jumbo bisa membuktikan bahwa ternyata penonton anak dan keluarga di Indonesia tuh sangat besar loh, dan mereka sangat enjoy untuk bisa menonton film gitu. Itu sih. Kalau yang Novia pelajarin dari film Jumbo apa? Proses Jumbo yang pasti itu proses yang sangat proses bertumbuh yang luar biasa sih buat aku sendiri dan juga tim tentunya. Jadi kalau misalnya sekarang kalau ketemu tim lagi kita ngomong Jumbo tuh kayak flashback, kayak masuk ke lorong waktu gitu ya, kayak wow, prosesnya luar biasa ya. Ini kayak mungkin pas 5 tahun yang lalu kita masih nggak tahu A, B, C gitu. Pelan-pelan kita find out sampai titik hari ini. Ada pasti kayak dulu ternyata kita nggak tahu ternyata gini ya gitu. Ini ada gini ya gitu. Jadi belajar dari Jumbo ya itu sih, proses nggak mengkhianati hasil sih, karena kita belajar banyak banget di dalam prosesnya gitu. Dan bertumbuh juga nggak cuma dalam berkaryanya, sebagai individunya juga gitu. Jadi mungkin waktu pas proses itu kita masih nekat banyak hal gitu ya, tapi pas berjalan kita tahu ini resikonya A, ini resikonya B. Sampai akhirnya udah jadi ada hasilnya, kita pun juga jadi evaluasi diri juga. Dulu kenapa ya kita mengambil keputusan A, B, C dalam prosesnya. Dan senang juga bisa bertemu dengan banyaknya kreator yang luar biasa di Indonesia. Dan itu membuat kami yakin juga bahwa di Indonesia sendiri potensi dan talenta tuh banyak banget sebenarnya. Yang dibutuhkan tuh wadah sebenarnya, wadah untuk bisa berkarya barengnya gitu. Ngomong-ngomong Jumbo, bakalan ada nggak sih nanti sequelnya? Mudah-mudahan ya, doain, amin. Ya kalau bikin sequel lagi berarti 5 tahun lagi dong. Nah, penuhnya kita berusaha untuk bisa mencari proses yang lebih efisien lah. Karena kan bakal belajar nih ya, pengalaman sebelumnya biar nggak 5 tahun, 6 tahun. Tapi sebenarnya ideal bikin animasi itu berapa tahun sih nge-produce tuh? Ya, sebenarnya untuk proses 5 tahun itu bisa dibilang bukan proses yang lama. Karena kalau misalnya itu diacuin dengan project dari internasional, film animasi di luar itu tuh minimal 7-10 tahun. Oh iya. Jadi sebenarnya 5 tahun tuh bisa dibilang sesuatu yang cukup cepat untuk skala standar internasional ya. Tapi memang sebenarnya kalau misalnya kita bisa belajar lagi, mungkin kita bisa mengefisiensikan prosesnya. Karena memang 5 tahun itu tentu banyak hal belajarnya juga. Banyak yang kita baru tahu, baru kita find out way-nya gitu. Tapi sebenarnya belum bisa kita bilang bahwa itu lama atau cepat gitu. Karena kalau kita mengacu pada standar yang di luar, mereka memang takes time gitu. Ya Jumbo sekarang udah besar gitu ya. Tapi di Indonesia, which is kolamnya masih terbilang kecil lah ya untuk pasar animasi. Nah, kalau disuruh milih nih seorang Novia sebagai seorang produser kreatif di balik film-film ternama, disuruh milih apakah pengen jadi ikan besar di kolam kecil
atau ikan kecil di kolam yang besar. Misalnya nih Iya. disuruh milih bikin film jumbo di Indonesia lagi yang udah tahu gitu ya pasarnya gede, atau bikin film jumbo di luar negeri yang saingannya banyak gitu, kolamnya lebih besar. Pilih mana? Bisa nggak memilih kalau berenang di mana aja? Mobile gitu ya. Jadi biar jadi ikan yang berenang bisa di mana aja, bisa di kolam kecil, bisa di kolam besar gitu. Lebih milih itu ya. Karena nantinya yang penting kita terus berjalan dan bertumbuh aja dan bisa menyesuaikan gitu. Karena sekarang jumbo kan lagi tayang juga di luar negeri ya kan. Yes. Sejauh ini responnya Sejauh ini responnya cukup positif dan memang terdekat ini akan tayang di Vietnam oke. dan nanti juga akan menyusul di negara-negara lainnya. Memang tanggalnya biasanya baru dikonfirmasinya nanti menyusul. Yap. Tapi memang kemarin ini di bulan April Juni kemarin juga udah sempat keliling ke negara di Rusia dan sekitarnya, kemudian ke Malaysia, Brunei sama Singapura gitu. Oke. Nah, terakhir nih untuk sahabat-sahabat Sonora yang mungkin masih belum pengen gerak gitu ya, tapi nggak ada motivasi, nggak ada trigger untuk bisa bangun, untuk move up, do anything. Ada pesan nggak buat yang nonton nih, Novia, untuk yang mau bikin karya supaya berani dulu aja deh, coba dulu aja. Ya, pesannya mungkin satu sih, jangan takut gagal. Jangan takut gagal, supaya bisa beraksi. Iya, karena harus dicoba, kalau nggak akan pernah tahu, nggak akan pernah ketemu ujungnya. Jangan takut gagal. Kalau gagal coba lagi. Kalau gagal coba lagi sampai bisa ya. Sampai bisa. Alright, thank you so much Novia Puswasari udah main ke podcast Muda. Semoga ini bisa jadi inspirasi juga ya. Karena kita lagi bicara soal aksi, bukan basa-basi. Jadi nggak cuma ngomong doang, tapi juga coba dulu aja gitu ya. Kalau gagal ya coba lagi. Betul. Thank you so much Novia. Semoga proyek-proyek yang mendatang bisa sukses, dan semoga nanti cita-citanya bisa kecapai ya, bisa bikin film yang ramah untuk semua anak. Dan itu dia sahabat Sonora, podcast Muda untuk episode kali ini, Move Up, Do Anything, bicara aksi bukan basa-basi. Gua Sony Wicaksono. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya ya. Goodbye. Podcast Sonora Muda, bicara aksi bukan basa-basi.